kamu yang lapar, kamu yang haus, kamu yang letih, tapi itu bukan milikmu, itu adalah milikku. Puasa yang kita lakukan adalah betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa ini adalah milik Allah, maka siapapun tidak akan mampu untuk merebut pahalanya. Kita pernah berbuat zalim kepada seseorang, pahala kita tidak akan diambil oleh orang yang pernah kita zalimi. Yang diambil adalah pahala-pahala ibadah yang lain. Ya kireking imatu egan napalana sampajata pasti dekata. Pole ni haji, pole ni umrah. Ternyata engkau tahu pura izalimi, igau bawang, ia mirapalana nala. Tapi puasa nak kada puang Allah Taala anu kude mulai malai. Illa siyam fa innahu li. Pahala puasa itu adalah milikku. Tidak akan siapapun yang bisa mengambil milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi. Wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama alhamdulillahi rabbil alamin. Tiada hentinya kita menyanjung dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Nikmat itu ada dua. Ada nikmat yang kita minta dan ada nikmat yang kita tidak minta. Ada nikmat yang diminta, Allah beri. Dan ada nikmat yang kita tidak minta, Allah selalu beri. Jika kita menghitung-hitung keduanya, jauh lebih banyak nikmat yang kita tidak minta dan Allah beri. Alhamdulillah, begitu kita terbangun, Allah kembalikan penglihatan. Tadi malam sebelum kita tidur, kita tidak minta itu. Kaki kita bisa melangkah, kita tidak minta tadi malam itu, tapi Allah kembalikan berfungsi dengan baik. Tangan kita masih bisa bergerak leluasa, tidak kena penyakit stroke. Kita tidak minta itu. Sebentar lagi matahari akan terbit. Kita tidak minta, tidak pernah kita minta. Olehnya itu para ulama mengatakan jauh lebih banyak nikmat yang kita tidak minta Allah beri dibanding dengan nikmat yang kita minta Allah pun beri. Maka ma'asyiral muslimin, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat pemberian anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya.
Olehnya itu siapapun yang berdiri di atas mimbar yang mulia ini, maka dia selalu mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim senantiasa pula tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah diutus untuk kita semuanya jadikan sebagai contoh, suri teladan dan panutan. Semoga keselamatan, kesejahteraan tetap tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'in, dan juga kepada kita semuanya tanpa terkecuali insyaallah taala. Pada ceramah tarawih tadi malam, kami sudah menyampaikan satu keagungan dari segitu banyak keagungan-keagungan bulan suci Ramadan. Begitu mulianya bulan suci Ramadan terkait dengan puasa. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi mengatakan bahwa illa siyam fa innahu li wa ana ajazi bi. Kamu yang lapar, kamu yang haus, kamu yang letih, tapi itu bukan milikmu, itu adalah milikku. Puasa yang kita lakukan adalah betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini adalah milik Allah, maka siapapun tidak akan mampu untuk merebut pahalanya. Kita pernah berbuat zalim kepada seseorang, pahala kita tidak akan diambil oleh orang yang pernah kita zalimi. Yang diambil adalah pahala-pahala ibadah yang lain. Ya kireking imatu egan napalana sampajata pasti dekata. Poleni haji, poleni umrah. Ternyata engkau tahu pura izalimi, igau bawang, ia mirapalana nala. Tapi puasa nak kada puang Allah Taala anu kude mulai malai. Illa siyam fa innahu li. Pahala puasa itu adalah milikku. Tidak akan siapapun yang bisa mengambil milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya ingin pula menyampaikan salah satu hadis Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Bapak dan Ibu sekalian, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kedatangan bulan suci Ramadan di tengah-tengah para sahabatnya dengan penuh perasaan gembira. Tanyalah diri kita dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, apakah kita gembira menyambutnya? Atau apakah kita menganggap bahwa Ramadan ini telah menghalangi saya untuk tidak menikmati makan, minum dan berhubungan suami istri di siang hari? Sebab kata maka ada macawe ni ramalam di sini tu mandri. Tanya diri kita, ma'asyiral muslimin, ketika Ramadan ini telah datang di tengah-tengah kita, dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datangnya bulan suci Ramadan, maka dia sampaikan dengan penuh rasa gembira kepada para sahabatnya. Beliau bersabda, lamma hadara Ramadan qala sallallahu alaihi wasallam qad ja'akum Ramadan. Di dalam riwayat dikatakan hadza Ramadan. Inilah bulan suci Ramadan telah datang di tengah-tengah kalian. Syahrun mubarakun, adalah bulan yang penuh dengan mubarak, penuh dengan berkah. Apa itu berkah, ma'asyiral muslimin? Sebahagian ulama mendefinisikan berkah itu adalah jundun min junudillah. Itu adalah serdadu-serdadu Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah serdadu Allah. Apabila berkah itu jatuh kepada harta, harta itu akan semakin banyak dan berkembang. Apabila berkah itu jatuh pada anak, maka anak itu akan menjadi penyejuk jiwa. Apabila berkah itu ada pada istri, ada pada pasangan,
maka akan rukunlah, langgenglah hubungan ini. Yang kedua, ada yang mendefinisikan berkah kasratul khairi wa ziyadatu. Berkah adalah kebaikan yang banyak terus menerus. Ada orang punya harta banyak tapi tidak terus menerus. Bulan suci Ramadan ini dengan penuh keberkahan, kasratul khairi wa ziyadatuhu, akan menjadikan kebaikan-kebaikan itu semakin banyak dan terus menerus. Wasubutul khairi wa dawamu, dan keberkahan itu adalah kebaikan yang tetap dan terus menerus. Banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, bersedekah, berderma, akan tetapi tidak mampu kita untuk terus menerus. Maka bulan suci Ramadan ini, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syahrun mubarakun. Bulan suci Ramadan telah datang dengan seluruh keberkahan-keberkahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya, iftaradallahu alaikum siyamahu. Ini yang harus menjadi konsentrasi dan fokus kita di dalam bulan suci Ramadan. Target utama kita di dalam bulan suci Ramadan ini puasa sebelum yang lain. Maka Allah mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, man shoma ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Begitu banyak hadis-hadis motivasi yang menjelaskan keagungan bulan suci Ramadan sampai betul-betul kita memahami apa itu puasa, apa itu tarawih. Setiap waktunya ma'asyiral muslimin kita telah memahami dengan baik, sehingga kita mampu melaksanakan seluruh kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuftahu fihi abwabul jannah wa lam yughlaq minha babun. Di bulan suci Ramadan ini terbitnya hilal, ma'asyiral muslimin, munculnya hilal, itu pun menandakan bahwa semua pintu-pintu surga terbuka. Pintu-pintu surga terbuka, tidak ada satupun yang tertutup. Seluruh pintu-pintu neraka tertutup, walam yughlaq minhu babun. Tertutup semua pintu-pintu neraka, tidak ada satupun yang tertutup. Tertutup seluruh pintu-pintu neraka, tidak ada satupun yang terbuka. Bahkan syaitan dibelenggu. Wa maradatil jin, bahkan jin-jin jahat telah dikurung, ma'asyiral muslimin. Para ulama ma'asyiral muslimin mensyarah, menjelaskan hadis ini. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah makna hakiki, betul-betul semua pintu surga tertutup, terbuka, tidak ada satupun yang tertutup, dan seluruh pintu-pintu neraka tertutup, tidak satupun yang terbuka. Semua syaitan dibelenggu. Di antara ulama ada yang menjelaskan bahwa ini adalah makna hakiki, makna yang sebenarnya seperti itu. Namun sebahagian yang lain pula menjelaskan bahwa yang dimaksudkan pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup, dan seluruh syaitan dan jin-jin jahat terbelenggu, itu adalah makna majazi. Artinya jika seseorang beriman, berpuasa di bulan suci Ramadan, hampir syaitan tidak punya peluang lagi untuk mengganggu hamba-hamba yang beriman di dalam bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Di bulan suci Ramadan ini ada satu malam yang kemuliaannya lebih mulia dibanding dengan 1000 bulan kita beribadah. Ini adalah peluang, sampai kata Rasulullah SAW mengatakan, faman hurima khairaha, siapa yang tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan di dalamnya, jangan-jangan Allah sudah menutup kebaikan untuknya. Siapa yang tidak menemukan kebaikan-kebaikan Lailatul Qadar. Ada juga ulama yang mentawilkan bahwa siapa yang terhalang dari kebaikan-kebaikan di dalam bulan suci Ramadan ini,
maka dia telah dihalangi, maka dia telah terhalang dari seluruh kebaikan-kebaikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam riwayat lain dikatakan keagungan bulan suci Ramadan, walillahi utaqa'u minan nar. Allah Subhanahu wa taala begitu banyak membebaskan. Coba kita dengar Bapak Ibu sekalian, Rasulullah mengatakan utaqa'u minan nar. Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Allah tidak mengatakan, Rasulullah tidak mengatakan mengampuninya. Karena antara ampunan dan pembebasan, para ulama mengatakan bahwa jauh lebih tinggi derajatnya ketika seorang telah divonis bebas dari api neraka daripada ampunan. Kalau ampunan hari ini kita berdosa, kita beristighfar, taubat dengan sungguh-sungguh, Allah mengampuni. Tapi mungkin besok kita melakukan kesalahan yang sama, Allah pun mengampuni. Sudah diampuni, berbuat lagi, berbuat lagi, berbuat lagi. Bisa-bisa jika amalan ini secara terus-menerus dilaksanakan, bisa-bisa kita tidak mendapatkan ampunan. Akan tetapi utaqa, ketika Allah Subhanahu wa taala memvonis bebas seorang hamba, bebas dari api neraka, maka di dalamnya pun sudah terhimpun kalimat Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Orang yang terbebas dari api neraka dalam artian tidak tersentuh sedikit pun, tidak akan menemukan kesulitan-kesulitan di alam kuburnya, tidak akan menemukan kesulitan-kesulitan ketika dibangkitkan dan dihisab, tidak akan menemukan kesulitan ketika melintasi sirat. Utaqa dalam artian mahrusun minan nar, betul-betul tidak akan pernah merasakan siksaan pada hari kiamat. Walillahi utaqa'u minan nar. Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan ini begitu banyak orang yang divonis bebas dari api neraka. Wadzalika fi kulli lailatin, dan itu terjadi pada setiap malam. Kalau malam pertama kemungkinan kita belum mendapatkan utaqa, kalau malam kedua kita belum mendapatkan utaqa, di antara mereka yang terbebas terjaga dari api neraka, mudah-mudahan di malam-malam yang tersisa Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat khusus ini kepada kita semuanya, terutama yang memuliakan bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir saya ingin sampaikan, sebagian besar para ulama menamakan bulan ini sebagai Syahrul Rahmah. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahmat, Maha Penyayang, tapi di bulan suci Ramadan ini Allah jauh lebih Maha penerima rahmat, Maha pemberi rahmat dibanding dengan 11 bulan yang lainnya. Ketika para tawanan ma'asyiral muslimin telah datang dan tiba di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan ternyata di antara tawanan-tawanan perang ini yang begitu banyak, ternyata ada satu wanita yang memiliki anak beberapa tahun usianya. Ada yang mengatakan kurang lebih 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ternyata di antara tawanan-tawanan ini ada seorang wanita yang memiliki anak yang sudah lincah-lincahnya untuk bergerak. Ternyata anak ini ma'asyiral muslimin sedikit saja tidak diperhatikan orang tuanya, tiba-tiba anak ini menghilang di tengah kerumunan orang banyak. Lenyai anak. Situasi dalam keadaan tertawan, dalam keadaan mencekam, dalam keadaan khawatir, si ibu ini tiba-tiba kehilangan anaknya. Kira-kira apa yang terjadi? Paniklah si ibu ini mencari anaknya, jalan ke sana kemari. Sila ada sapa anak kasih. Itawatoni, itikatoni. Tiba-tiba nya anak ewe na saba anak apa macana joka dina pa aja purai patuda joka si purai patuda joka si lanya. Karena macan ne sapai ma'asyiral muslimin begitu lama kemudian menemukan anak ini. Begitu dia dapatkan langsung dia peluk. Iya, si tari-tarina kado we anakku. Tanau nyawa aku mutaro kenro popole nak.
Dia peluk, kemudian dia susui bapak-bapak dan ibu sekalian. Begitu dia susui anak ini tertidur, maka ternyata apa yang terjadi pada wanita ini, ma'asyiral muslimin, ternyata disaksikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kemudian menyampaikan kepada sahabatnya, "Atarawna hadhihi tarihatan waladaha finnar?" Wahai para sahabatku, apakah menurut kalian ibu ini mampu melemparkan anaknya ke dalam kobaran api? Silalona na runtu anak-anak na pasusu anak-anak pemakutan anak bita. Kira-kira orang ini bisa atau tidak, mampu atau tidak wanita ini melemparkan anaknya ke dalam kobaran api? Para sahabat menjawab, "La ya Rasul, mana mungkin ya Rasulullah. Seorang ibu yang begitu menyayangi, lenyap mici nampak, piri. Tidak mungkin itu ya Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Allah jauh lebih lebih memiliki kasih sayang. Allah jauh merahmati kalian daripada kasih sayang orang tua ini kepada anaknya. Allah jauh lebih menyayangi kalian daripada kasih sayang ibu ini kepada anaknya. Seperti itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan ini tentunya. Malada kinah kamasih puang Allah taala. Malada kinah carinai puang Allah taala. Allah menyayangi kita sekalian, memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan dan peluang. Mari memanfaatkan sebaik-baiknya terbukanya pintu surga ini. Manfaatkan sebaik-baiknya tertutupnya semua pintu neraka. Manfaatkan sebaik-baiknya satu malam yang mengalahkan 1000 bulan. Manfaatkan sebaik-baiknya. Kata Rasulullah SAW, "Ya bagiyal khair aqbil." Kalau begitu wahai pecinta kebaikan, berlomba-lombalah, atandiki, berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Wa ya bagiyas syarri aqsir. Wahai mereka yang masih gemar melakukan keburukan-keburukan, cukup sudah. Eko naro aja nata tambai bulan Ramadan demi untuk memuliakan bulan suci Ramadan. Demikian ma'asyiral muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dengan keimanan di dalam bulan suci Ramadan hingga akhirnya kita akan ditinggalkan dan berpisah bulan suci Ramadan dengan predikat la'allakum tattaqun. Mari bersama-sama kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan suci Ramadan ini salah satu namanya, salah satu malamnya kita betul-betul dibebaskan dari api neraka, tentunya dengan dosa-dosa yang terampun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa ansurna alal qaumil kafirin. Allahumma ghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ghfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbana shighara. Rabbi ghfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.